Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, mata kuliah pemasaran digital. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait laporan kegiatan pemasaran digital pada UMKM Jajanin. Untuk itu yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Sucinda Sari, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Sufiana Jiha, yang ketiga ada Syafitra Aulia, dan yang terakhir ada Muhammad Mustafa Ansar. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk mempresentasikan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama ada pendahuluan. Eh, Pendahuluan terbagi menjadi tiga. Yang pertama latar belakang, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Yang pertama itu latar belakang. UMKM Jajani adalah usaha mikro kecil dan menengah yang berfokus pada penyediaan kebab lumpur, sebuah inovasi kuliner yang menggabungkan cita rasa lokal dengan presentasi yang menarik dan modern. Dalam beberapa tahun terakhir, tren makanan unik dan praktik semakin diminta oleh masyarakat, menjadikan kebab lumpur sebagai pilihan yang menarik bagi konsumen. Namun di tengah persaingan yang semakin ketat di industri makanan, Jajani menghadapi tantangan untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan visibilitas produk mereka. Di era digital yang serba cepat ini, pemasaran melalui platform digital dan e-commerce menjadi sangat penting bagi keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis. Konsumen kini lebih memilih untuk mencari, memilih dan membeli produk secara online, sehingga UMKM yang tidak memanfaatkan potensi ini beresiko kehilangan peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Jajani menyadari bahwa untuk tetap kompetitif, mereka perlu mengadopsi strategi pemasaran digital yang efektif dan memanfaatkan e-commerce sebagai saluran distribusi utama. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi pelaku bisnis dalam menghadapi era digital yang semakin kompetitif. Dengan menggali lebih dalam mengenai potensi platform digital, diharapkan penelitian ini dapat menjadi panduan yang digunakan yang berguna bagi pemilik usaha sejenis untuk meningkatkan kinerja bisnis mereka secara substansial. Melalui pemanfaatan platform digital yang tepat, bagi bisnis dapat mencapai efisiensi operasional yang optimal. Proses-proses bisnis yang sebelumnya memakan waktu dan sumber daya yang besar seperti pengolahan inventaris, pemrosesan pemesanan, dan pelayanan pelanggan kini dapat dilakukan secara otomatis dan terintegrasi. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Penelitian merupakan investasi yang sangat berharga bagi UMKM yang menjangkau pasar yang lebih luas. Melakukan pemasaran melalui platform digital menjadi alternatif yang sangat menguntungkan untuk memperluas jangkau pemasaran. Dengan melaksanakan penelitian ini secara rutin, UMKM dapat membantu keputusan yang lebih tepat, meningkatkan efisien dan dalam strategi pemasaran, dan mencapai tujuan dalam bisnis yang lebih ambisius. Selain itu, penelitian juga membantu UMKM untuk memahami tren pasar, kebutuhan pelanggan, dan kompetensi, sehingga mereka dapat beradaptasi dengan cepat dan tepat relevan di tengah perubahan yang dinamis. Dengan demikian, penelitian bukan hanya sekedar kegiatan tambahan, tapi merupakan fondasi
yang kuat untuk pertumbuhan dan keberhasilan bisnis di era digital. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi kedua yaitu tinjauan pustaka. Pemasaran digital telah menjadi salah satu strategi yang sangat penting bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam meningkatkan daya saing dan jangkauan pasar mereka. Di era digital saat ini, konsumen semakin beralih ke platform online untuk mencari dan membeli produk, sehingga UMKM perlu memanfaatkan peluang ini. Menurut Hapsoro dan Slamet tahun 2019, penerapan digital marketing memungkinkan UMKM untuk memasarkan produk mereka secara lebih efektif. Dengan strategi yang tepat, UMKM dapat meningkatkan brand dan penjualan mereka secara signifikan. Salah satu aspek dalam pemasaran digital adalah penggunaan media sosial. Platform seperti Instagram, Facebook memungkinkan UMKM untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan berinteraksi langsung dengan konsumen. Interaksi ini tidak hanya menciptakan hubungan yang lebih dekat dan personal, tetapi juga dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Hal ini dikutip dari Syaputri dan Fasa tahun 2024, di mana penelitian ini menunjukkan bahwa UMKM yang aktif di media sosial cenderung memiliki tingkat engagement yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada peningkatan penjualan. Selain itu, penggunaan platform e-commerce juga memberikan kemudahan bagi UMKM dalam proses penjualan dan pemesanan. E-commerce memungkinkan UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas tanpa batasan geografis, sehingga mereka dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Dengan memanfaatkan e-commerce, UMKM dapat meningkatkan efisiensi operasional dan fokus pada pengembangan produk serta pelayanan kepada pelanggan. Hal ini sangat penting untuk mempertahankan keberlangsungan usaha di tengah persaingan yang semakin ketat. Hal ini dikutip dari Fajri dan teman-teman tahun 2022. Terakhir, analisis data dari pemasaran digital memainkan peran yang krusial dan dalam membantu UMKM, memahami kebutuhan dan preferensi konsumen. Dengan data yang tepat, UMKM dapat menyesuaikan strategi pemasaran mereka agar lebih lanjut, agar lebih efektif dan relevan dengan harapan pelanggan. Pemanfaatan pemasaran digital dan e-commerce menjadi kunci bagi UMKM untuk bertahan dan berkembang dalam lingkungan bisnis yang terus berubah. Dengan demikian, penting bagi UMKM untuk mengadopsi dan mengimplementasikan strategi pemasaran digital yang tepat agar dapat memaksimalkan potensi mereka di pasar. Hal ini dikutip dari Febrian Toro dan kawan-kawan tahun 2018. Sekian dari saya. Saya persilakan untuk pemateri ketiga untuk melanjutkan materi ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Langsung saja saya akan bahas pada bab 3 yaitu metode penelitian. Pada bagian pertama ada desain penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan berfokus pada metode wawancara. Nah, kami itu memilih desain ini karena tujuan utama kami yaitu untuk menggali informasi yang mendalam mengenai pengalaman, pandangan, dan persepsi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah mengenai tantangan dan peluang yang mereka hadapi. Dengan menggunakan wawancara, kami dapat mengumpulkan data yang lebih kaya dan kontekstual, sehingga dapat memahami dinamika yang mungkin tidak dapat dijelaskan melalui metode kuantitatif. Dengan penelitian ini memungkinkan kami untuk mendapatkan wawasan yang lebih komprehensif tentang kondisi dan praktik yang ada di dalam UMKM. Bagian kedua yaitu ada waktu dan lokasi penelitian. Nah, tanggal kami mengambil itu pada tanggal 14 Oktober sampai 14 November 2024. UMKM ini bernama Jajanin yang berlokasi di Jalan Raya Pendidikan nomor 22 Tidung, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nomornya itu 902222 atau tepatnya ada di depan Indomaret. Nah, bagian ketiga itu ada data penelitian. Nah, setelah kami menyelesaikan wawancara, langkah selanjutnya itu kami mengolah data yang telah kami kumpulkan.
Dalam pengolahan data ini, kami akan mencari pola atau tema yang muncul dari jawaban responden. Pertama, kami akan mentranskripkan hasil wawancara ke dalam bentuk tulisan untuk memudahkan analisis. Selanjutnya, kami akan membaca transkripsi tersebut dan mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema yang relevan. Proses ini memungkinkan kami untuk menemukan informasi penting yang dapat menjelaskan kondisi dan perspektif UMKM jajanin yang kami teliti. Dengan pendekatan ini, kami dapat menyajikan data penelitian yang jelas dan mudah dipahami. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya untuk pemateri terakhir, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang berikutnya itu hasil dan pembahasan. Bagian pertama ini perencanaan kegiatan. Dalam rangka mencapai tujuan proyek ini, langkah pertama yang kami rencanakan adalah melakukan diskusi mendalam dengan pihak UMKM yang akan menjadi objek penelitian. Selain itu, kami akan melakukan identifikasi dan wawancara di UMKM yang telah kami pilih sebagai lokasi penelitian. Sebagai bagian dari perencanaan, kami akan berkomunikasi dengan pihak UMKM untuk menetapkan aspek-aspek yang akan menjadi fokus penelitian. Setelah melakukan pencarian terhadap UMKM di sekitar, kami memutuskan untuk memilih UMKM jajanin sebagai objek penelitian karena kami belum menemukan nama lain yang menonjol dalam pemasaran digital. Selain itu, kedekatan kami dengan pemilik UMKM tersebut diharapkan dapat mempermudah jalannya penelitian ini. Yang berikutnya itu pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, kami memilih UMKM jajanin untuk menerapkan pemasaran digital. Tujuan utama kami adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para pelaku UMKM tentang dasar-dasar pemasaran digital. Kami akan memberikan pelatihan tentang cara menggunakan media sosial dan cara mengoptimalkan mesin pencari SEO. Kegiatan ini dirancang agar UMKM bisa membangun kehadiran online yang lebih baik dengan membuat website yang inovatif dan akun media sosial yang menarik. Dengan cara ini, kami berharap produk mereka bisa lebih terlihat dan penjualannya meningkat. Ini sangat penting karena UMKM ini belum memanfaatkan e-commerce atau sistem penjualan online yang sebenarnya adalah kesempatan besar untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Melalui kegiatan ini, kami berharap bisa memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangan UMKM jajanin. Berikut adalah daftar kegiatan yang kami lakukan. Pada tanggal 14 Oktober 2024, kegiatan yang kami lakukan yaitu pemilihan UMKM sebagai sasaran penerapan pemasaran berbasis digital. Pada tanggal 20 Oktober 2024, kegiatan yang kami lakukan yaitu pengecekan kembali lokasi UMKM yang cocok untuk menerapkan pemasaran digital. Pada tanggal 29 Oktober 2024, kegiatan yang kami lakukan yaitu untuk menerapkan pemasaran melalui platform yang tersedia. Pada 4 November 2024, kegiatan yang kami lakukan itu pengimplementasikan pemasaran digital. Pada 9 November 2024, kami melakukan analisis peningkatan penjualan selama 1 pekan setelah penerapan pemasaran digital. Yang berikutnya itu evaluasi kegiatan. Kami telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap UMKM yang kami pilih dengan membandingkan hasil penjualan sebelum dan setelah pelaksanaan strategi pemasaran dan pengiklanan yang kami terapkan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam penjualan setelah kami melakukan kegiatan pemasaran. Berikut adalah rincian hasil penjualan UMKM tersebut. Yang pertama itu kembab lumpur original
Sebelum melakukan pemasaran digital, penjualannya yaitu 315 pieces, yakni 1.575.000. Setelah melakukan pemasaran digital, hasilnya meningkat sebesar 350 pieces, yakni 750.000 rupiah. Yang kedua itu kembab lumpur ekstra, penjualan sebelum pemasaran digital yaitu 105 pieces, yakni 753.000. Setelah melakukan pemasaran digital 126 pieces dengan penghasilan 882.000 rupiah. Yang ketiga itu kembab lumpur ekstra keju sebelum pemasaran digital yaitu 70 pieces, yakni 490.000 rupiah. Setelah pemasaran digital penghasilannya penjualannya yakni 84 pieces, yakni 588.000 rupiah. Kembab lumpur ekstra telur penjualan sebelum pemasaran digital yakni 84 pieces, 8 dengan penjualan dengan harga 588.000 rupiah. Setelah pemasaran digital yakni 91 pieces dengan harga 637.000 rupiah. Peningkatan penjualan kembab lumpur original mengalami peningkatan penjualan sebesar 11% dari 315 pieces menjadi 350 pieces. Kembab lumpur ekstra sosis mengalami peningkatan penjualan sebesar 20% dari 105 pieces menjadi 126 pieces. Kembab lumpur ekstra keju mengalami peningkatan penjualan sebesar 20% dari 70% menjadi 70 pieces menjadi 84 pieces. Kembab lumpur ekstra telur mengalami peningkatan penjualan sebesar 8,3% dari 84 pieces menjadi 91 pieces. Total penjualan mengalami peningkatan penjualan sebesar 13,8% dari 3.388.000 menjadi 3.857.000 rupiah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri keempat. Selanjutnya saya persilahkan untuk Saudari Syafitra Aulia membacakan kesimpulan dari hasil laporan kelompok kami. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Langsung saja pada kesimpulan dari laporan ini, yaitu UMKM Jajanin menunjukkan bahwa penerapan strategi pemasaran digital memberikan dampak yang besar terhadap pertumbuhan usaha. Melalui pelatihan yang diberikan, pelaku UMKM berhasil memahami dan menggunakan media sosial serta optimasi mesin pencari untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Dengan memanfaatkan platform digital, Jajanin dapat meningkatkan keterlihatan produk mereka dan bersaing lebih baik di pasar yang semakin ramai. Ini menunjukkan bahwa pemasaran digital bukan hanya sekedar cara untuk promosi, tetapi juga merupakan strategi penting untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing usaha. Nah, selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya memahami perilaku konsumen dan menggunakan data untuk merancang strategi pemasaran. Dengan mengetahui apa yang diinginkan dan dibutuhkan pelanggan, UMKM Jajanin dapat menyesuaikan produk mereka dan membangun hubungan yang lebih baik dengan konsumen. Keberhasilan dalam penerapan pemasaran digital diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi Jajanin untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan pasar, sehingga dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan membangun loyalitas pelanggan di masa depan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi kesimpulan dari hasil laporan kegiatan pemasaran digital kelompok 5. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.